Assalamualaikum teman-teman budik Damber. Di sini saya akan memperkenalkan cara untuk membuat fermentasi pakan lele. Nah, langsung saja untuk fermentasi pakan lele itu yang dibutuhkan pertama bahan fermentasi yaitu larutan EM4, Yakult dan rebusan air gula aren ya, dicampur dengan air. Nah, saya tempatkan di botol 1,5 liter ini. Nah, untuk ukuran 1,5 liter ini takarannya EM4 nya itu cukup satu tutup botol EM4 itu sendiri, terus kemudian Yakultnya satu botol, terus gula aren secukupnya. Nah, kemudian dicampur dengan air sehingga sampai 1,5 liter lah, sampai ketinggian segini ya. Nah, itu bahannya. Nah, ini pembuatannya butuh waktu 24 jam minimal untuk bisa dipakai untuk fermentasi pakan, karena sebelum 24 jam belum jadi. Nah, jadinya kalau udah jadi nanti akan keluar gas, jika dibuka akan, nah ini keluar gas sedikit karena tadi sudah dibuka. Nah, kita juga harus membuka secara berkala ya tutupnya ini supaya tidak terlalu penuh. Takutnya kalau terlalu penuh botolnya nggak kuat, nanti bisa pecah atau meledak ya. Jadi setiap hari harus kita buka untuk membuang gasnya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan. Nah, pertama ini saya pakai panci, kemudian centong nasi, kemudian gelas dan bungkus plastik ya. Nah, dari alat-alat ini 3 ini gampang teman-teman, tinggal ngambil di dapur. Tapi jangan lupa ya bilang sama istri ya, nanti istri nyari-nyari alat-alat dapurnya ada yang hilang. Nah ya, itu aja. Nah, sekarang kita mulai untuk fermentasinya. Untuk fermentasi saya taker per fermentasinya itu untuk dibungkus setengah kilo, jadi sekitar 3/4 dari panci ini. Saya nggak banyak-banyak karena disesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena kan ini di dalam ember bukan di kolam ya. Ini cukup. Ini cukup. Nah, ya. Nah, sekarang kita ambil larutan fermentasinya. Ini kelihatan. Ini kita berikan larutan fermentasi 3/4 gelas saja ya untuk ukuran segini. Kita tuang.
Ini kita campur, udah kita tuang air larutan, kita campur sampai merata. Sampai merata. Di meratanya itu di pancinya sudah nggak ada air ya, artinya sudah tercampur semua ke pakan, dan pakannya udah nggak terlalu basah. Kita campur terus. Nah, ini sudah campur merata, sudah kering. Nah, saatnya kita bungkus dengan plastik. Kenapa harus dibungkus dengan plastik? Karena fermentasi ini harus dibiarkan dulu dalam ruangan tertutup, kedap udara, nggak boleh udara masuk, selama 2 kali 24 jam. Nah, setelah 2 kali 24 jam fermentasi ini baru jadi dan bisa diberikan untuk lele, berikan ke lele. Kenapa saya pakai plastik? Karena dengan plastik ini yang lebih menjamin tertutup rapat, udara nggak masuk. Saya pernah mencoba dengan toples dan lain-lain, tapi tetap mungkin karena masih ada udara masuk, akhirnya berjamur. Nah, setelah saya coba dengan plastik ini, alhamdulillah berhasil tidak berjamur, asal plastiknya tidak bocor ya. Nah, plastik ini juga bisa digunakan beberapa kali, yang penting tidak bocor. Kalau tidak bocor harus segera diganti supaya tidak berjamur. Kalau skala besar bisa juga ditaruh di ember yang besar, terus ditutup dengan plastik yang rapat, diikat dengan karet. Tapi karena ini saya skala kecil ya, cukup dengan kantong plastik ini aja. Jadi nanti setelah jadi 2 kali 24 jam ini akan saya pindahkan ke toples, ke tempat makanan. Jadi kalau setiap kali saya ngasih pakan, saya ngambil dari toples, bukan dari plastik ini. Plastik ini hanya untuk proses fermentasi saja ya. Masukkan centong, dipakai untuk masukkan supaya tidak berceceran kemana-mana. Kita masukin yang berceceran supaya tidak mubazir. Nah, kalau ini kita ikat rapat, kita keluarkan anginnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini fermentasi. Nah, ada juga yang memberi pakan metodenya dengan bibis. Apa bedanya fermentasi dengan bibis? Nah, kalau fermentasi itu perlu waktu untuk proses fermentasi. Pertama bedanya itu ya, waktunya itu yang tadi saya bilang 2 kali 24 jam, dan ditempatkan di wadah yang tertutup rapat, nggak boleh terkena udara supaya tidak berjamur. Nah, misalkan
Ini dipindahkan nanti kan setelah selesai proses pembersihan, terus dipindahkan ke wadah tempat pemberian pakan lele. Nah wadahnya itu juga harus rapat, nggak boleh terbuka, karena kalau terbuka ada udara masuk bisa terjamur gitu. Nah sedangkan kalau dibibis itu saat itu juga jarak 15 menit paling langsung diberikan ke lele. Prosesnya sama, mirip proses pencampuran larutan bibis dengan larutan fermentasi, sama, tapi bedanya itu cara pemberiannya aja. Yang fermentasi itu dibiarkan dulu proses fermentasi selama 2 kali 24 jam, kalau bibis langsung diberikan ke lele. Nah manfaatnya ini banyak ya, yang utama itu ada 3 manfaat. Pertama, ini kan di fermentasi atau bibis itu kan berarti kan menambah ini lebih lunak ya, menambah cairan, kandungan cairan di dalam pakan ini. Jadi pakan ini lebih empuk, lebih mengembang. Nah untuk lele itu sangat berguna supaya mencegah lele mati karena kekenyangan. Biasa lele yang sehat makannya rakus, itu makannya suka nggak terkontrol sampai perutnya buncit. Nah kalau tidak dibibis itu pakan yang terlalu banyak masuk ke perut akhirnya mengembang. Nah mengembang itu kadang membuat usus pecah sehingga bikin lele mati. Sedangkan kalau dibibis sebelum masuk ke perut lele itu udah mengembang duluan pakan ini, jadi lele akan merasa kenyang, nggak akan makan lagi gitu. Dan proses di perutnya itu pakan ini nggak akan mengembang lagi gitu, langsung dicerna. Itu pertama. Terus kedua, proses pencernaannya lebih baik karena dia mengandung bakteri pengurai tadi, Lactobacillus dan lain-lain yang ada di E4 dan Yakul, sehingga membantu pencernaannya lebih maksimal dan penyerapan gizinya lebih maksimal juga, sehingga lele tumbuh lebih cepat daripada pakannya tidak difermentasi atau dibibis. Terus ketiga, limbah dari kotoran lele maupun dari pakan yang nggak terpakan ini lebih baik, dan resiko ke amoniaknya itu lebih sedikit karena dia ada bakteri pengurai, sehingga bakteri pengurai itu membantu menguraikan sisa-sisa makanan dan kotoran lele dengan lebih cepat dan lebih maksimal, sehingga tidak menjadi amonia. Itu 3 manfaat ya. Itu saja. Terima kasih sudah menonton channel saya. Nantikan video selanjutnya dari saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan subscribe serta share. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.